Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi al-khati'ata al-muznibah wa usikum jami'an bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah, kembali kita berkesempatan untuk berkeinginan dan bercita-cita agar supaya Allah Subhanahu wa taala menambahkan rasa cintanya, menambahkan keredaannya, bahkan menambahkan rahmat untuk kita semua, yakni dengan jalan memantapkan kesyukuran kita terhadap segala nikmatnya. Dalam kesempatan malam ke-15 bulan Ramadan, yang mungkin para jamaah mungkin ada yang bertanya-tanya, Ustaz Yahya berubah, ya, karena ini jadwalnya Ustaz Yahya Abdullah. Perlu kami sampaikan bahwa beliau berhalangan dan disampaikan nanti setelah salat duhur atau menjelang asar tadi. Maka mudah-mudahan beliau berkesempatan untuk mengisi subuh nanti insyaallah. Karena beliau berhalangan, maka kami pun menunda jadwal yang ada di luar, dan akhirnya dipikul atau diambil oleh Ustaz Idris. Para jamaah sekalian, itu artinya sesama ustaz ya saling meringankan, ya. Jadi mudah-mudahan jamaah juga sesama jamaah bukan saling memberatkan, tetapi saling memberi atau meringankan apa yang menjadi sesuatu yang berat. Dalam kesempatan malam yang ke-15 ini ada ungkapan dari pemberi nasihat mengatakan bahwa nisfu Ramadan zahaba, separuh bulan Ramadan telah pergi. Wa nisful baqi au nisful akhar, separuhnya lagi zahabun. Jadi pergi itu yang pertama, lalu kemudian zahabun yang kedua itu adalah emas. Ya, jadi katanya yang sudah pergi itu sudah meninggalkan kita, ya, mudah-mudahan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupakan, fokus ke depan, karena yang di depan kita adalah emas. Ya. Ditambah lagi dengan ungkapan bahwa orang yang pintar itu adalah orang yang al-ibarah, jadi orang yang pintar dan mengambil sebagai pelajaran itu adalah bikamalin nihayat, menyempurnakan yang tersisa atau menyempurnakan sampai akhir.
la binaqsil bidayah, tanpa memperhatikan atau berdasarkan dengan kekurangan-kekurangan yang pada awalnya. Apa artinya? Artinya adalah kekurangan-kekurangan kita, kelalaian-kelalaian kita pada 15 Ramadan yang telah lalu, yang kita telah lalui atau lewati, itu jangan sampai terjadi pada tahap kedua, 15 yang kedua. Orang pintar, ini katanya orang pintar. Jadi kalau ada yang sudah tidak sempurna dari yang pertama, lalu kemudian santai-santai dan tidak merasa punya beban pada yang keduanya, ya mohon maaf kalau dibilang orang pintar, yang ini berarti sebaliknya tidak pintar. Nah, kalau tidak pintar ya biasa orang tidak tersinggung jika kalau bilang tidak pintar, tapi kalau bilang bodoh itu biasa. Tapi ya saya tidak mau tentang itu. Saya hanya mengingatkan tentang seperti itu. Yang kedua, mari kita bertanya. Begitu gencarnya para ustaz, para muballigh dengan menginginkan kepada kita semua, kepada jamaah itu bagaimana supaya bertakwa, memiliki takwa. Dari mana itu semua semangat itu? Itu jelas dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Pertanyaannya lagi adalah, untuk apa takwa itu? Mau diapakan takwa itu kalau sudah dimiliki? Kita semua diperintahkan atau diarahkan untuk memiliki takwa. Lalu kemudian kalau sudah kita miliki mau diapakan? Disinilah harus kita melihat salah satu di antara yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Satu di antara definisi takwa atau rangkuman definisi takwa itu adalah orang yang perbuatannya, sikapnya, tindakannya itu tercermin berdasarkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya, yaitu Al-Qur'an. Al-amalu bit-tanzil. Orang bertakwa tidak sembarang berbuat. Orang bertakwa tidak sembarang, tidak mencari sesuatu untuk dia lakukan baru cari-cari ayat yang bisa mendukung. Tidak, tapi membaca ayat, melihat ayat, lalu kemudian melakukan. Oh ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ini perintah agama. Oh ini bukan juga perintah tapi tidak ada juga larangan. Oh ini larangan. Kita ambil sebuah contoh. Ini karena takwa itu adalah untuk delegasi untuk menjadi dasar kita di dalam mengamalkan Al-Quran. Bulan Ramadan dari awal kita sebutkan sebagai tarbiyah, pendidikan, yang di sana ada akademi untuk kita berlatih. Lalu kemudian setelah selesai berarti mampu untuk mengamalkan, mengembangkan diri berdasarkan dengan Al-Quran. Kita ambil sebuah contoh supaya jangan berulang-ulang. Dan ini momennya tidak, insyaallah mudah-mudahan tidak menjadi sesuatu yang dianggap oleh orang-orang yang di atas sebagai menyalahi atau menyinggung pemerintah misalnya. Satu hal yang harus kita sadari umat Islam, seolah-olah kita ini berjalan tidak ada dasar, tidak ada pedoman. Dalam hal apa? Dalam hal menentukan pilihan tentang pemimpin. Selalu saja, ini kalau kita singgung masalah ini, itu adalah teroris, itu adalah
ya ekstremis dan seterusnya. Kenapa tidak pernah kita membuka pikiran? Agama atau Islam ini yang kita cintai ini sejak 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, Allah sudah turunkan kepada nabinya dan nabi sudah sampaikan kepada kita bagaimana semua itu. Kok tiba-tiba Indonesia yang kita tahu baru berapa waktu lahirnya, ditambah lagi dengan konstitusi demokrasi yang semuanya lahir kapan? Yang mana duluan, Islam atau semuanya? Maka harus kita jawab duluan Islam. Maka kenapa ketika kita berbicara tentang pemimpin berdasarkan Al-Quran, yang mana yang melanggar? Kalian bos yang melanggar aturan Allah, bukan Allah yang melanggar aturan kalian. Dan itu harus kita. Kenapa? Satu di antara firman Allah Subhanahu wa taala bahwa wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari petunjukku, di sini kita ambil satu dari petunjukku bagaimana cara memilih pemimpin, berarti dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Siapa yang bilang dengan cara memilih pemimpin dengan penuh kecurangan, dengan penuh ketidakjujuran, itu yang bisa mendatangkan kemakmuran, yang bisa membawa kedamaian? Siapa yang bilang demikian? Tidak ada. Hanya orang yang tidak berbicara tentang Al-Quran. Dan itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu ya, tidakkah kita umat Islam merasa bahwa ancaman ini ancaman dari Allah? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dibangkitkan nanti dalam keadaan buta. Sudah tahu, matanya terbuka, matanya melihat situasi, melihat keadaan, bahwa tidak ada salahnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam hal pemimpin. Tapi tetap seolah-olah bahwa ini dunia, ini katanya Indonesia, siapa bilang ini Amerika? Agama Islam yang kita cintai ini dengan pedomannya Al-Quran itu berlaku untuk seluruh dunia. Kalau sekiranya Indonesia bukan Allah yang ciptakan, ya terserah. Kalau Amerika bukan, kalau Cina misalnya bukan Allah yang ciptakan, ya mau bebas apa saja, mau zalim mau apa. Tetapi kalau selama kita meyakini dunia ini ciptaan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras. Bagaimana? Inni haramtu ala nafsi, saya haramtu zulma ala nafsi, kami mengharamkan kezaliman atas diriku. Kezaliman itu apa? Kezaliman itu curang, kezaliman itu bohong, kezaliman itu mengambil hak orang, kezaliman itu menipu orang. Allah haramkan semua itu. Siapa yang berani untuk menghalalkan, siapa yang mau dan turut untuk menyokong atau mendukung orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah min zalik. Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, inni bari'um mimma tusyrikun, saya lepas diri. Di sinilah para jamaah yang kami ingin menyampaikan,
Saya juga belajar setelah melihat kondisi ini, situasi ini. Kenapa dari dulu ada ulama-ulama kita yang pilih yang namanya golput, tidak terlibat? Ternyata salah satu diantaranya adalah karena demokrasi itu melibatkan kita. Kalau kita menang, mereka yang ikut ke kita. Kalau dia yang menang, kita yang ikut kepadanya. Maka kita harus memasang dalam diri, sekalipun engkau mengalahkan kami, tapi kami tidak akan tunduk kepadamu kalau itu adalah kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ketaatan bagi makhluk fi maksiatil khaliq, kalau itu adalah mendurhakai Tuhannya. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa 5 perkara yang akan terjadi di tengah-tengah umat. Salah satunya adalah yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliq. Lebih cenderung, lebih suka kepada ciptaan Allah dibanding daripada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lebih mendengarkan. Apa yang menyebabkan itu semua terjadi? Ternyata yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Kenapa sudah tahu ini kebohongan, ini kecurangan, ini kezaliman, masih tetap? Kenapa? Ada harapan di sana. Apa kata penyihir Fir'aun? A'innaka la ajran in kunna nahnul ghalibi. Apa dulu? Apa jaminan saya? Apa keuntungan bagi saya kalau saya menang mengalahkan Musa? Apa kata Fir'aun? Innaka laminal muqarrabin, kamu semua akan kami angkat sebagai menteri, orang-orang dekat. Kamu akan kami berikan jabatan. Kamu akan kami berikan memenuhi kebutuhanmu. Dunia. Itulah dunia. Kenapa tidak seperti, kalau masih seperti penyihir Fir'aun itu masih bagus. Tapi jangan sampai di situ. Baca selanjutnya. Begitu mendengarkan jaminan bahwa akan diberikan kekuasaan atau jaminan kedekatan, diberikan jabatan, diberikan harta misalnya, wah, bersemangat. Langsung balik kepada Musa. Ya Musa, imma antulkiya atau imma an nakuna minal mulkin. Kamu dulu yang melemparkan tongkatmu atau saya dulu yang melempar? Kata Nabi Musa, alku, silahkan lemparkan semua. Melemparlah. Dia lemparkan semua peraganya. Ternyata tersihirlah, sahiru a'yunan nas, tersihir pandangan penglihatan manusia. Kelihatan tali-tali tadi berubah seperti ular, tapi itu bukan ular benaran. Setelah itu Allah berfirman, Musa, alku, lemparkan tongkatmu. Faiza hiya ta'kafu ma ya'fikun. Tiba-tiba berubah tongkatnya menjadi ular besar dan memakan semua peraganya tukang sihir Fir'aun. Tadi saya mengatakan itu masih mending kalau penyihir Fir'aun. Begitu keadaan berubah, begitu kelihatan ada pancaran kebenaran, sudah dia tahu ini bukan main-main, bukan sihir. Ini adalah sebuah kebenaran. Langsung dia menyatakan, berbalik kepada Fir'aun, dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang bos, saya tidak mau lagi dekat denganmu. Saya sudah tahu ini kebenaran. Saya sudah tahu ini adalah sesuatu yang pasti, bukan rekayasa, bukan buatan manusia, bukan makar manusia. Maka saya sudah beriman. Maka bertambah geramlah. Jangan bilang kalau sudah begitu dibebaskan. Fir'aun bilang,
Kalau kamu amantum lahu qabla an adzana lakum, kamu beriman padahal saya tidak izinkan kamu, kamu sudah terlanjur jadi anak buah saya, masa saya mau bebaskan? Kalau kamu coba-coba mau ikut pada Musa, laqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, saya potong kakimu yang kanan berselan dengan tanganmu yang kiri. Tapi apa lagi kalau sudah iman yang ada di dalam hati, semua rasa takut akan hilang. Maka berkata para penyihir Fir'aun, la daira inna ila rabbina munqalibun. Tidak ada masalah, silahkan mau kau mau apakan kami. Jangankan kaki dan tangan kami, leherku saja kamu potong, saya sudah mau kembali kepada Tuhanku. Begitu tadi, sehingga saya mengatakan itu masih bagus. Tapi kalau misalnya pendukung kita, apakah pendukung Fir'aun yang ada sekarang, yang tiba-tiba begitu saja setiap 5 tahun, setelah itu baru tertipu kita. Ya, kenapa mau tertipu? Nah, sudah beberapa kali. Orang beriman itu tidak ada sindirannya orang beriman. Bilang kerbau saja atau sapi saja tidak mau jatuh 2 kali dalam satu lubang. Artinya apa? Kalau kerbau atau sapi tidak punya akal, maka mana akalmu, mana imanmu? Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, jangan kita menganggap bahwa ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita ingkari, yang kita tidak amalkan padahal kita sudah tahu, lalu itu menjamin keselamatan kita. Tapi itu ancaman. Akan dihidupkan, dibangkitkan nanti di hari kemudian dalam keadaan buta. Qalu lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kami bangkit dalam keadaan buta padahal di dunia saya melihat? Iya, karena terlalu terang penglihatanmu di dunia, sampai kezaliman pun kamu lihat, tapi kamu kamu tetap tutup mata. Bukankah kezaliman telah ada di depanmu? Kemaksiatan merajalela ada di depanmu, kamu tutup mata padahal diperintahkan merubah, ya. Tentang kemungkaran, rubah dengan kekuatan. Kalau tidak bisa dengan tangan, yang dengan lisan. Kalau tidak dengan lisan, benci dalam hati. Tidak ada bahwa kalau tidak bisa benci dalam hati, ya terpaksa ikut mako saja. Agai gana puelo to dia se. Tidak ada. Karena kamu tutup mata dari semua kezaliman, kemusyrikan, kemaksiatan, maka kamu sekarang buta. Baru Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alam takun ayati tutla alaikum. Bukankah ayat-ayatku sudah dibacakan kepadamu? Ayat tentang kepemimpinan, memilih pemimpin, ayat tentang perdagangan, ayat tentang ilmu dan seterusnya. Itu semua amal-amalmu engkau lakukan bukan untuk kepentingan akhiratmu. Maka mari kita melihat satu firman Allah Subhanahu wa taala. Ujung dari ketakwaan kita adalah, puncaknya adalah berbuat kebaikan itu bukan itu karena Allah yang perintahkan, bukan karena menginginkan sebuah balasan atau satu balasan. Wahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik kepadamu. Bagaimana Allah berbuat baik kepada kita? Allah tidak menunggu apa yang diberikan kepada kita, akhirnya kita pun membalas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ada sebuah kisah seorang yang sudah menganggap bahwa dirinya sudah mulai dari remaja tidak pernah bermaksiat, menjadi orang yang taat. Ya, bukan nanti setelah berumur barulah dia hijrah misalnya, tapi dia dari awal.
suatu saat dia mengalami sebuah penyakit, adalah sesak napas. Ketika sebelum ditimpa penyakit, dia selalu merasa agak tonaseng, iya, alhamdulillah, baik cuk mufa, malolo mufa, kuat lepek di masjid, kuat sempaja mak berjamaah. Uku malolo mufa ku hindari dia sengi dosa. Tapi setelah begitu dia sakit, akhirnya dipasangi oksigen itu selama 2 kali 24 jam. Barulah saat itu dia merasa lega, merasa ringan. Hari ketiga sudah diberikan disampaikan oleh dokter sudah bisa kembali hari ini. Begitu disodorkan nota pembayar yang mau dibayar, dia melihat lantas menangis. Dokternya bertanya, kenapa Ki menangis? Tidak bisa Ki bayar Ki. Jangan Min, tidak apa-apa. Kalau seperduanya saja itu saya tidak ada masalah, nanti Ki. Bilang bukan itu dok. 10 kali dari itu saya bisa bayar. Tapi kenapa Ki menangis? Saya menangis karena saya sudah menganggap diri saya ini punya banyak jasa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengabdian saya. Ternyata begitu saya lihat, Masya Allah, 2 kali 24 jam saya pakai oksigen, bayarannya berapa? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan saya sejak lahir oksigen yang gratis dan tidak pernah saya mengingat itu, bahkan mengingat jasa-jasa saya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang saya tangisi. Napai 24 jam, 2 kali 24 jam nasi agak begitu aja. Jadi coba naik apakah maja ke Allah Subhanahu wa taala dengan oksigennya. Saya punya umur di atas 50 tahun, berapa kira-kira hitungannya. Itulah sebenarnya sehingga kita mengatakan amal kita jangan kita banggakan. Amal amal saleh kita sekalipun banyak, jangan kita banggakan bahwa itu sudah bisa membuat Allah Subhanahu wa taala ridha dan cinta kepada kita. Tapi ingat bahwa jasanya Allah Subhanahu wa taala baru saja oksigen kalau kita mau hitung sudah berapa magani ko ya lainnya. Balena ko Allah taala na disengi kada siagam kuanan ni di semana na caca di balai mabau di malundra tapi bah di mabauna di dega bauna tapi de toga kakanyamena. Itu saja yang selalu menjadi keluar dari bibir kita, tidak pernah mengatakan Masya Allah, banyaknya atau bermacam-macamnya ikannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masuk begitu mulus masuk ke dalam dari ke tenggorokan nadek muna nang kata maka alhamdulillah. Itulah puncak dari ketakwaan, itu adalah ibadah atau amal saleh yang kita lakukan. Itu bukan karena sesuatu atau bukan karena ingin dunia, tapi karena Allah yang perintahkan. Kalau Allah perintahkan berarti kerjakan di dunia. Balasannya kalau tidak diberikan di dunia, insya Allah pasti sempurna di hari akhirat. Semoga kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang muttaqin, yang bertakwa, sehingga apa yang kita lakukan semua adalah ada rasa was-was, ada rasa khawatir, jangan-jangan Allah belum sempurna menyiapkan balasannya untuk kita, atau jangan-jangan memang Allah belum menerima karena masih ada persyaratan yang kita belum penuhi. Kekhawatiran seperti itu insya Allah akan menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala sehingga menanamkan ketakwaan, dan ketakwaan itulah yang akan menjadi
dorongan buat kita untuk bersemangat. Kita kembali dengan pesan tadi. Yang pertama adalah 15 atau separuh dari bulan Ramadan ini adalah emas. Ini pun akan pergi. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, adalah sesuatu kerugian, adalah sesuatu yang tidak pantas. Dan marilah kita berusaha membangkitkan semangat. Kalau di awal-awalnya atau di 15 hari ada kekurangan-kekurangan kita, maka kita tingkatkan, jangan kita ulangi pada 15 yang kedua ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminannya sebagaimana yang dijaminkan buat kita semua, mengampunkan segala dosa dan dosa dan kemaksiatan kita, yang kemudian memudahkan bagi kita untuk melaksanakan segala petunjuk-petunjuknya insyaallah. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.